feel you over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur alkali tanah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Nur Sana. Saya Rila Ismatawan. Dan saya Yuda Utama. Perkenalkan nama saya Ayu Landeni. Dan saya Nahya Nuralia. Simak videonya ya. Unsur-unsur alkali tanah. Unsur-unsur alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah terletak dalam golongan 2A pada tabel periodik unsur. Ragam alkali tanah merupakan kelompok unsur yang reaktif sehingga mudah bereaksi dengan unsur lainnya untuk membentuk senyawa. Unsur-unsur alkali tanah terdiri dari 6 macam. Pertama ada berlium, kedua magnesium, ketiga kalsium, keempat strontium, kelima barium, dan keenam adalah radium. Sifat-sifat unsur alkali tanah. Sifat-sifat unsur alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah pada umumnya akan membentuk senyawa ion dengan muatan 2+ jika berkaitan dengan unsur lainnya. Tetapi magnesium kadang-kadang bersifat kovalen dan berilium lebih dominan kovalen. Unsur-unsur alkali tanah merupakan unsur yang sungkar laut dalam air. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin bertambah sehingga menyebabkan penurunan energi ionisasi dan elektronegatifan unsur. Dalam satu golongan dari atas ke bawah kekerasan logam alkali tanah semakin berkurang. Hal ini disebabkan jarak antara atom pada logam alkali tanah bertambah panjang sehingga kekuatan ikatan antar atom menurun. Sifat-sifat kimia unsur alkali tanah. Sifat-sifat kimia unsur alkali tanah. Yang pertama, kereaktifan unsur alkali tanah. Kereaktifan unsur alkali tanah semakin meningkat dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Hal ini disebabkan karena energi ionisasi dari unsur-unsur golongan alkali tanah semakin rendah sehingga mudah melepaskan elektron. Lanjut, yang kedua, sifat basa alkali tanah. Unsur alkali tanah dapat membentuk basa. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat basa akan semakin kuat karena sifat elektropositif dari atas ke bawah semakin bertambah. Yang ketiga, sifat reduktor. Unsur alkali tanah mempunyai sifat sebagai reduktor kuat setelah logam alkali. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, daya reduktor unsur alkali tanah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar sehingga daya reduktornya semakin besar. Reaksi unsur alkali tanah. Reaksi unsur alkali tanah meliputi A. Reaksi dengan air. Reaksi ini dapat menghasilkan senyawa MgO2H yang bersifat basa. Mg plus ditambah 2H2O menjadi MOH2 ditambah H2G. B. Reaksi dengan halogen X2. M ditambah X2 menjadi MX2. MX2 merupakan garam haliga. C. Reaksi dengan udara. 2M ditambah OTW menjadi 2MO. K. 3M ditambah Ne menjadi M3N2. D. Reaksi dengan asam basa. M ditambah 2HCl menjadi MCl2. Reaksi nyala unsur alkali tanah. Reaksi nyala unsur alkali tanah. Unsur alkali tanah akan memberikan warna nyala yang khas apabila dibakar. Warna reaksi nyala ini muncul dari uang logam. Warna ini muncul karena pemanasan sehingga memancarkan radiasi elektromagnetik yang disebut spektrum emisi. Yang keenam, larutan unsur alkali tanah. Unsur-unsur alkali di tanah banyak yang suka larut di dalam air, sehingga biasanya ditemukan berupa deposit di bawah permukaan tanah. Kegunaan unsur alkali tanah. Berikut ini merupakan
merupakan kegunaan unsur-unsur alkali tanah bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu beryllium Be. Beryllium banyak digunakan sebagai alloying agent dalam produksi tembaga, elektrodelas, dan alat-alat lainnya yang didesain untuk tidak memancarkan percikan api. Yang kedua yaitu magnesium atau Mg. Magnesium digunakan sebagai bahan pembuatan kembang api, sebagai pereduksi untuk pembuatan uranium murni, serta sebagai obat, pencahar, dan antisida. Magnesium juga sering digunakan sebagai paduan logam, misalnya paduan antara aluminium dan magnesium membentuk magnesium yang digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang. Yang ketiga yaitu kalsium atau Ca. Kalsium merupakan bahan baku utama dedaunan, tulang, gigi, kerang, dan kulit telur. Kalsium juga digunakan sebagai pupuk. Kalsium banyak ditemukan dalam batu, kapur, gipsum, dan fluorid. Yang keempat yaitu barium atau Ba. Senyawa ini banyak digunakan untuk pembuatan cat warna putih, diagnostik sinar X, dan dalam pembuatan kaca. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.